Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengulas terkait video Ustadz Riyad Bajri. Setelah kemarin Ustadz Riyad Bajri mengklarifikasi video beliau ketahuan merokok di laut, dan ternyata teman-teman ya, klarifikasi beliau ini bukannya malah menyadari kesalahan dan berbenah. Namun Ustadz Riyad Bajri ini intinya bukan mengklarifikasi, tapi mencari pembenaran. Dan mirisnya teman-teman ya, Ustadz Riyad Bajri ini menyalahkan konten kreator yang jadi sasaran utamanya, yaitu konten kreator Harry Plus, di mana Harry Plus tersebut katanya pernah nih main ke rumah Ustadz Riyad Bajri membahas masalah Hamas. Dan disinilah Ustadz Riyad Bajri bukan mengklarifikasi videonya, malah menyinggung-nyinggung Harry Plus yang mengangkat videonya Ustadz Riyad Bajri. Pokoknya aneh lah Ustadz Riyad Bajri ini. Bukannya berbenah dan menyadari kesalahan, namun malah berbelok sana-sini, hingga akhirnya menyalahkan konten kreator. Ini baru konten kreator Harry Plus ya, nggak tahu nantinya konten kreator mana lagi yang akan disinggung oleh Riyad Bajri ini. Dan coba kita langsung simak video fullnya teman-teman ya, bagaimana Ustadz Riyad Bajri ini menyinggung Harry Plus, seorang konten kreator dan bukan penuntut ilmu katanya. Dan sekarang teman-teman dia membahas saya. Mari kita simak seperti apa penjelasan dia mengenai saya. Dan suatu hari ada konten kreator, YouTuber, bukan penuntut ilmu. Jadi, seorang konten kreator, seorang YouTuber, bukan penuntut ilmu, teman-teman. Jadi, saya itu berguru kepada Ustadz Khalid, berguru kepada Ustadz Badrus Salam, yang saya anggap mereka ini berilmu. Itu bukan berguru namanya, bukan penuntut ilmu, teman-teman. Ketika saya bertanya dalil ini untuk dijadikan pegangan saya hidup, itu bukan untuk ilmu katanya, teman-teman. Hanya pesilat. Jadi kalau ada pesilat duduk di kajian, dia mencari ilmu, mencari pengetahuan, itu bukan untuk ilmu. Dia hanya pesilat. Tukang becak duduk di pengajian. Mereka bukan penuntut ilmu, hanya tukang becak, teman-teman. Yang penuntut ilmu hanya mereka. Mungkin begitu. Ya, kecewa saya ya. Tukang silat aja. Tukang silat. Jadi tukang silat gak boleh nuntut ilmu, gak boleh mencari tahu, gak boleh nanya tentang dalil, teman-teman. Mampir ke sini. Ketika kita lagi ribut masalah Hamas. Ya, ingat, perkara Hamas kemarin, saya sampai debat dengan beberapa teman saya yang juga manhaj salaf, habis-habisan perkara Hamas. Ya, dan saya membela pendapat Ustadz Riyad Bajri, karena saya menganggapnya benar gitu ya. Saya menganggapnya benar. Dan ketika saya menganggapnya benar, saya buat postingan di media sosial saya, di Instagram. Lalu banyak pengikut Ustadz Riyad Bajri menyarankan Harry Plus untuk bertemu dengan beliau. Diberilah nomor ini, nomor itu, nomor WA ini, nomor itu. Akhirnya apa? Saya datang ke beliau. Untuk apa? Menggali informasi, mencari ilmu. Karena saya tidak punya ilmu tentang Hamas. Tapi ketika saya sampai di situ, jadi tinggal mancing sama beliau. Ya, ditinggal mancing. Karena apa? Saya ingin mencari dari dua sumber. Yang pertama dari Felix Yao, yang dimana beliau ini faham katanya tentang Hamas, tentang Palestina. Saya datanglah ke beliau untuk menggali informasi, teman-teman. Diskusi dengan Felix Yao. Dan saya juga mau datang kepada kepada Ustadz Riyad Bajri ini untuk diskusi, mencari ilmu. Tapi tidak ditanggapi. Malah kok Felix Yao yang menyambut saya di rumahnya dengan baik. Maka dari itu saya malah jadi lebih respect kepada Ustadz Felix. Kalau dia mengatakan untuk bahan debat, ini namanya diskusi, teman-teman. Ya, namanya diskusi. Saya ingin memaparkan kedua pendapat, mana nih yang paling kuat, mana yang mendekati kebenaran. Begitu. Namanya pencari kebenaran. Pesilat gak boleh nyari kebenaran. Lanjut dulu. Dia mampir ke sini nih konten kreator. Anda tahu nanti pembicaraan dan lain-lain akan masuk kontennya. Saya murni datang ke sana jauh-jauh untuk mendengarkan. Sama halnya ketika saya datang ke Felix Yao, saya datang ke sana bukan ingin podcast. No, saya hanya ingin mendapatkan informasi agar saya itu bagaimana bersikap ke depan tentang Hamas. Dan saya bisa menyatakan di media sosial saya, kata si fulan begini, kata si fulan begini. Meskipun saya lebih condong kepada pendapatnya Ustadz Riyad pada waktu itu. Dan akhirnya saya stop pembahasan Hamas itu. Ya, karena sudah ngalur ngidul kemana-mana. Jadi sudah, daripada kita bahas Hamas yang nggak jelas, mending kita bahas sesuatu yang lebih, lebih darurat di Indonesia. Yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafatnya. Begitu. Dan beliau ini emosi, teman-teman. Ketika saya tidak setuju dengan hukum rokoknya, beliau emosi. Padahal yang tidak setuju dengan hukum rokok itu bukan Harry Plus. Harry Plus mendatangkan pendapat ulama. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya, rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya.
Nggak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek, nggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir, Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini nggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Oh, Harry Pas tidak paham usul, tidak paham furu. Dikira ulama-ulama yang saya paparkan pendapatnya tidak paham usul. Hanya Ustadz Riyad sendiri yang paham usul. Begitu. Saya mendatangkan pendapat dari beberapa ustadz, bahkan tulisan daripada Syekh Robi yang menyatakan seperti ini, yang berpendapat sedemikian rupa, tinggalkan orang yang merokok, jangan ambil ilmu darinya. Bukan Harry Pras, dia emosinya kepada Harry Pras, sedangkan Harry Pras memaparkan fatwa dari ulama lain. Apakah ulama yang saya paparkan tidak paham usul dan furu'? Pasti teman-teman, mereka ini pasti nyerang Harry Pras. Harry Pras tidak paham usul, tidak paham furu'. Ya Allah, padahal saya berbicara bukan atas pendapat pribadi, ya, camkan itu. Dan kita ngadepin orang medsos udah tahu, yang mereka kejar pasti bukan manhaj, bukan hak, tapi kepentingan. Dan konsep yang mereka rumuskan sendiri sesuai dengan kepentingan. Kepentingan katanya teman-teman. Bukan penuntut ilmu. Bukan. Jadi saya mencari ilmu pengetahuan itu bukan untuk ilmu teman-teman. Jadi ilmu ini kan pengetahuan. Ilmu sama dengan pengetahuan. Jadi Harry Pras tuh mencari tahu, nanya-nanya ke berbagai macam ustadz, berbagai macam tokoh. Itu bukan nyari pengetahuan teman-teman. No, kok bisa begini ya? Dia datang bersama istrinya dan anaknya, Masya Allah, dari Bekasi ke sini. Karena waktu itu saya mengajak istri saya, ngajak anak saya, agar istri saya juga tahu mengenai perkara hamas-hamas ini. Tapi apa teman-teman? Nggak dihiraukan. Ya, sengaja katanya, sengaja. Kita lihat penjelasan beliau. Mau bertemu Ustadz Riyad, hubunginnya Bebek. Anda hindari, kenapa? Nah, Anda hindari, memang dihindari teman-teman. Harusnya kalau memang tahu untuk menghindari, jangan sampaikan kepada, ada yang minta saya ngubungin orang itu untuk bertemu beliau. Harusnya sampaikan kalau beliau tidak bisa menemui, tidak bisa menyampaikan gitu. Ya, bahasa kasarnya itu tolak. Jangan nyuruh saya datang ke sana, ketika saya datang ke sana malah dihindari. Ya Allah. Dimanfaatkan nanti buat kepentingan dia yang lagi demen-demennya debat sana, debat sini, debat sama orang HTI, debat sama mana, debat sana. Nanti ngomong, dia nyari hujah buat senjata debat dia nanti. Bukan senjata debat. Jadi ketika saya dipaparkan oleh orang yang mau mempengaruhi pikiran saya tentang Hamas, Hamas itu bukan Syiah, Hamas itu masih lurus, Hamas itu Ikhwanul Muslimin, Hamas itu masih Ahlus Sunnah dan lain sebagainya. Ketika saya mendapatkan pengaruh-pengaruh seperti itu, saya minta hujah kepada Ustadz Riyad Bajri yang katanya memiliki data tentang Hamas. Agar apa? Agar saya bisa membela diri. Agar keyakinan saya tentang Hamas, kalau Hamas itu Syiah, kuat. Jelas saya butuh hujah. Agar saya tidak mudah dipengaruhi untuk sedikit-sedikit berganti. Oh iya dong, Hamas itu ternyata benar. Hamas itu, oh ternyata salah. Sedikit-sedikit ganti, sedikit-sedikit ganti. Enggak, agar saya kuat berprinsip. Malah dihindari. Bisa memang menghindari katanya. Ternyata begini, ya Allah. Ngeri ya teman-teman. Ini orang bukan lagi nyari kebenaran. Tuh. Jauh-jauh saya datang untuk mendapatkan informasi, gak mau nyari kebenaran katanya. Ya Allah. Cari bekal perang. Tuh, ya kelihatan kalau beliau ini sedang apa namanya teman-teman, tertekan ya, tertekan dengan keadaan. Kok meledak begini ya? Perkara dia merokok. Akhirnya dia mau berstatement kalau rokok itu halal. Nanti akan dibahas katanya bahwa rokok itu halal dan lain sebagainya. Ya memang kita hidup ini akan selalu berperang. Beliau pun ketika menyampaikan pendapatnya tentang Hamas, dia berperang ya, berperang dengan umat sedunia kalau perlu. Dia juga punya bekal. Makanya saya minta berbagi bekal kepada beliau agar saya kuat di atas pemahaman saya kalau Hamas itu Syiah. Tapi beliau menghindari teman-teman. Jemaahnya nyuruh saya untuk datang ke beliau dan beliau tidak mau. Dan beliau menghindari katanya. Hebat ya? Hebat. Beda teman-teman. Ketika saya datang ke Ustadz Badrus Salam, saya bertemu dengan Ustadz Badru. Oh, beliau meluangkan waktunya lebih 2 jam saya ngobrol dengan Ustadz Badru. Bertemu dengan Ustadz Zainal Abidin. Bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Mereka punya waktu untuk memberikan saya ilmu, pengetahuan. Datang ke Felix Xiao pun, saya dikasih waktu banyak teman-teman. Hampir 5 jam saya ngobrol-ngobrol dengan Felix. Saya minta hujah kepada beliau agar saya tidak mudah terkontaminasi pemikiran tentang Hamas itu. Tapi tidak dikasih. Ya Allah. Tidak meluangkan waktu. Tapi kita doakan hidayah udah dan kita hindari sebisa mungkin. Jadi saya butuh hidayah teman-teman. Ya, jadi yang butuh hidayah itu Harry Pras ya, yang menyampaikan pendapat ulama, fatwa ulama. Jadi yang, aduh ya Allah, lanjut dulu. Kebetulan memang kita mau jalan mancing. Ya. Kita tinggal, dia bikin konten kemarin. Dia bikin konten kemarin. Jadi yang dibahas dia adalah konten saya yang kemarin teman-teman. Ketika saya tidak sepakat dengan ngerokoknya beliau, yang dulu-dulu gak dibahas sama dia. Ketika saya berusaha untuk membela pendapat dia tentang Hamas. Lanjut dulu. Ketika kita rame,
Dia bikin konten ikut berbicara tanpa ilmu dan menyerang kita. Ya, kalau Heri Plus kan memang tidak punya ilmu. Tapi kan Heri Plus memaparkan pendapat ulama. Apakah ulama yang Heri Plus paparkan tidak punya ilmu? Apa perlu saya paparkan pendapat semua ulama tentang rokok sampai ke Ustadz Adi Hidayat? Perlu apakah saya paparkan? Oh jelas Ustadz Adi Hidayat mengharamkan rokok karena dia sufi. Atau bagaimana nanti alasannya? Saya paparkan pendapat Ustadz Mujiman misalkan tentang rokok. Oh jelas, Ustadz Mujiman kan Muhammadiyah, nggak punya ilmu dia di Salafi. Pendapat Ustadz Syafiq misalkan tentang rokok. Pendapat Ustadz Firanda, pendapat Ustadz Khalid, pendapat Ustadz Yazid Jawas, pendapat Ustadz Zainal Abidin, dan lain sebagainya. Oh jelas Ustadz ini nggak punya ilmu, hanya Ustadz Riyad Bajri yang punya ilmu, yang paham usul dan furu'. Begitu nanti kalimatnya. Lanjut dulu. Nggak paham mana kaidah beragama, mana usul, mana furu'. Tuh. Jadi ustadz-ustadz yang saya paparkan itu tidak paham mana usul, mana furu', teman-teman. Hanya beliau yang paham usul dan furu'. Mana manhajiyah, mana ijtihadiyah. Ikut dia menggunjing dan menyerang. Saya bukan menyerang, saya hanya tidak sepakat. Seorang tokoh agama, seharusnya dia menasihati tinggalkan rokok. Harusnya menasihati seperti itu. Tapi malah jadi pelaku. Bahkan MUI pun, MUI kalau kita memang merasa taat kepada pemerintah, MUI mengharamkan rokok. Ya, catat baik-baik. MUI ini dengan persyaratan apa? Apabila merokok di depan umum, merokok terang-terangan, dilarang, diharamkan sama MUI. Apakah MUI tidak paham usul dan furu'? Sebagaimana Heri Pras? Kenapa rata-rata ketika orang ini dibahas oleh Heri Pras yang diserang? Heri Pras tidak paham usul dan furu'. Padahal Heri Pras ketika di setiap video selalu memaparkan pendapat ulama, bukan pendapat Heri Pras sendiri. Apa tidak mikir? Apa karena terbawa emosi sampai mengatakan hal seperti itu? Tidak faham, bukan penuntut ilmu. Jadi pesilat gak boleh nuntut ilmu, gak boleh bertanya teman-teman. Ketika tidak tahu hukum sholat misalkan, ketika dia bertanya hukum sholat, enggak, itu hanya kepentingan. Iya, kepentingannya untuk mencari ilmu, kepentingannya untuk mencari pengetahuan agar tahu. Ya Allah, apalagi saya punya masa di media sosial. Apa yang saya tahu, saya sebarkan ke umat, ke netizen saya. Agar apa? Agar saya tahu, mereka juga tahu. Bukan menjadi konsumsi saya pribadi. Pengetahuan itu bukan untuk konsumsi pribadi, tapi untuk kita sebarkan kepada umat agar sama-sama tahu. Lanjut dulu. Ya kapan musuhin, kapan berteman, tergantung yang lagi tenar siapa. Tuh, lagi tenar siapa. Nggak punya manhaj, nggak punya konsep, nggak punya ilmu. Konsep saya itu jelas. Ya, konsep saya jelas. Siapapun yang salah, perhatikan baik-baik. Siapapun yang salah, saya bahas. Contohnya kemarin saya berusaha untuk mencoba membahas Ustadz Abdul Hakim Abdad ketika memaparkan pendapatnya tentang badal haji. Saya di situ berusaha untuk menyanggahnya. Siapapun yang salah, saya bahas. Meskipun pada akhirnya saya merasa tidak pantas untuk membahas itu dan saya take down videonya. Meskipun video saya dibela sama Ustadz Badrul Salam. Bukan kepentingan-kepentingan. Dan tidak punya konsep. Saya punya konsep. Dia gunjing pemerintah, menteri agama salaman nama cewek, dia bikin konten. Nah. Ya iya, siapapun yang menampakkan hal seperti itu ya kita bahas, kita edukasikan bahwa hal tersebut salah, tidak dibenarkan. Apalagi menteri loh, menteri agama, orang yang seharusnya memberikan contoh panutan, tapi melakukan hal tersebut. Sama dengan antum ketika merokok, ketahuan merokok seperti itu, apalagi memberikan pendapat rokok halal, ya ini wajib untuk kita bahas. Begitu, bukan loh, kan loh dia sering. Nggak punya ilmu teman-teman. Ntar kita lagi kasus Hamas viral, dia mepet ke gue. Mepet katanya teman-teman. Ya jelas, karena di antara ustadz-ustadz Salafi yang paling kenceng membahas Hamas ya beliau. Ya saya mau cari informasi dari beliau. Begitu. Agar saya mencari ilmu teman-teman. Kan kita diwajibkan untuk mepet kepada ahli ilmu. Bukankah begitu? Orang lagi viral begini dia ikut nyerang gue. Tuh, lihat. Nggak ada konsep. Nggak ada konsepnya apa yang dia rumusin. Konsep yang saya rumuskan, siapapun yang salah, kita tidak pandang bulu. Apalagi antum sudah menyatakan rokok halal. Ya, apalagi menyatakan rokok halal. Ya, itu jelas akan menjadi pembahasan hangat nanti ya. Karena ini berkaitan dengan usul dan furu' tadi. Ya, tapi yang berbicara usul dan furu' bukan Heri Pras nanti ya. Dan bukan cuma Ustadz Riyad. Kalau Ustadz Riyad mengaku paham usul dan furu', tentunya ulama-ulama yang lain paham usul dan furu' juga. Dan kita nanti paparkan mana pendapat usul furu'nya yang mendekati kebenaran. Dan tidak punya konsep katanya. Misalkan ketika kemarin saya membahas tentang Bahar Smith. Habib Bahar Smith yang menghalalkan rokok, saya bahas habis-habisan. Itu konsep. Ketika ada orang yang berfatwa tentang hukum rokok halal, maka saya hantam dia dengan pendapat ulama lain. Seperti Al-Habib Rizik Syihab yang menyatakan rokok haram. Sampai-sampai Habib Rizik Syihab ini mencari di berbagai macam kitab, pendapat fikih dari berbagai macam ulama, tidak menjumpai yang menghalalkan rokok. Ini Habib Rizik ini ya, dan beberapa kiai juga ada yang berpendapat rokok haram. Perhatikan baik-baik, terkonsep. Apalagi ingin menjual katanya, ya. Bahar Smith ingin jualan rokok. Ya jelas kita tentang teman-teman. Kita bahas di situ. Seorang yang dikatakan sebagai ahli agama malah seperti itu. Banyak gus-gusan, kiai-kiaiannya malah berbisnis rokok juga. Ya kita bahas bahwa berbisnis hal-hal haram. Dan ketika ada seorang yang katanya tokoh salafi, katanya ya,
Ustadz Salafi begitu, seperti Ustadz Riyad Bajri sudah memberikan statement tadi di awal. Kita meyakini itu halal. Artinya ini sudah menjadi doktrin kepada pengikutnya. Oh, halal ya rokok ya. Oke. Nanti akan seperti itu. Apakah di sini harus diam? Perhatikan baik-baik. Apakah saya harus diam mendengar fatwa halal seperti ini? Kalau yang menghalalkan Ustadz Salafi kita ikuti begitu. Dan kita hiraukan ustadz-ustadz yang lain. Pendapat ulama kebanyakan haram. Ada satu Ustadz Riyad Bajri dari Salafi menghalalkan rokok, kita ikuti begitu. Kita menggut-menggut saja begitu. Apakah begitu caranya? Wahai para pendukung Ustadz Riyad Bajri yang kemarin mengatakan, apabila Ustadz Riyad Bajri mengatakan rokok halal, rokok mubah, ataupun makruh, kita akan tahzir bersama. Begitu teman-teman ya, sudah kita saksikan bagaimana Ustadz Riyad Bajri menyinggung konten kreator Harry Pras. Di mana tadi Harry Pras menyatakan, katanya Harry Pras ini bukanlah seorang penuntut ilmu, tapi hanya guru silat. Jadi seorang penuntut ilmu itu teman-teman ya, harus punya titel sendiri. Jadi misalnya kalau seorang pesilat, ataupun pedagang seperti saya, atau penarik becak, atau tukang ojek, itu bukan penuntut ilmu. Kan aneh ya, Ustadz Riyad Bajri ini. Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Di dalam video ini sudah terbukti siapa sebenarnya sosok Ustadz Riyad Bajri ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.